Kali ini angin kencang kembali berembus dari The Fed. Hampir semua pasar saham di dunia, termasuk Indonesia, turun mengantisipasi kemungkinan The Fed akan tetap agresif dalam menaikkan suku bunga acuannya. IHSG pun kembali turun ke level 6.700. Beberapa orang bahkan meramal IHSG akan lebih buruk di bulan depan saat bursa mengembalikan aturan perdagangan dan auto reject kembali ke normal seperti sebelum masa pandemik. Bagaimana sebaiknya strategi investor berinvestasi? Sektor dan saham-saham seperti apa yang sebaiknya dihindari? Berikut tips dari Dimas Noverio, Head of Equity Maybank Asset Management. Saya selalu melihat pasar itu, terutama untuk saat ini, saya melihatnya dari sisi global maupun dari sisi domestik. Kalau untuk dalam jangka waktu dekat, semenjak dari awal tahun itu sebenarnya pasar itu bergerak secara terbatas. Hal ini wajar saja karena investor global itu masih menunggu terhadap kenaikan The Fed. Kapan mereka akan menentukan sampai di tingkat mana Fed terminal rate itu akan sampai gitu. Jadi selama hal ini masih berlangsung, masih ada sentimen risk off dari investor global terhadap pasar saham. Jadi tidak hanya terjadi secara global, tapi juga dilihat dari domestik pun kita terdampak gitu. Dan kalau untuk dari pasar saham Indonesia sendiri, saya lihat sebenarnya pasar saham Indonesia masih berkinerja cukup baik. Jauh lebih baik bila kita bandingkan dengan pasar saham Sensex di India ataupun IBOV di Brazil yang sudah turun 3 dan 4%. Walaupun kalau kita bandingkan dengan beberapa indeks utama dunia seperti Shanghai Composite Index ataupun S&P memang kita jauh tertinggal. Namun kalau kita bisa bandingkan dengan tahun lalu di mana kita berhasil outperform terhadap banyak indeks dunia, maka bisa kita katakan bahwa tahun ini merupakan normalisasi kondisi yang terjadi sebelumnya. Jadi untuk saat ini pasar saham masih akan berada dalam kisaran trading range yang sangat ketat karena investor global masih risk off, dan kita lihat selama periode kenaikan Fed rate ini dan beberapa bank sentral belum selesai, kita lihat kemungkinan besar upside dari pasar saham masih akan sangat terbatas. Kalau untuk berinvestasi di pasar saham, sebenarnya kita selalu memposisikan portfolio kita terhadap siklus bisnisnya. Jadi kalau kita lihat secara global, sebenarnya siklus bisnis saat ini, terutama di negara-negara maju, mereka masih dalam siklus late cycle terhadap siklus bisnisnya. Jadi dalam kondisi siklus bisnis yang late cycle seperti ini, biasanya pertumbuhan ekonomi melambat, kemudian earnings perusahaan juga menurun, aktivitas ekonomi pun menurun. Oleh karena itu, beberapa perusahaan atau sektor-sektor tertentu akan terdampak negatif, dan ada beberapa yang mungkin lebih sedikit negatifnya dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain. Oleh karena itu, posisi portfolio biasanya kita menyesuaikan dengan hal tersebut, walaupun di Indonesia sendiri saya katakan masih dalam mid cycle, jadi kita masih tumbuh dengan baik, namun kita terdampak secara global. Oleh karena itu, kalau kita lihat dalam 1-2 kuartal ke depan, kita masih melihat bahwa portfolio yang memposisikan di sektor-sektor yang defensif seperti consumer staples, kemudian sedikit dari consumer discretionary, infrastructure, telco, tower mungkin di sana, kemudian juga healthcare, kita katakan kemungkinan akan outperform dibandingkan dengan sektor-sektor lain yang lebih berdurasi panjang. Namun hal tersebut mungkin akan berubah. Jadi ini periode setelahnya akan berubah ketika The Fed sudah merasa nyaman dan mereka memberhentikan atau menentukan terminal rate-nya, kemudian mereka mulai flat, dan mungkin di kedepannya mereka mulai menurunkan suku bunganya. Sektor-sektor yang berdurasi panjang seperti teknologi atau industrial kemungkinan akan outperform dibandingkan sektor-sektor yang lebih defensif. Tapi untuk saat ini, untuk investor, kami menyarankan untuk lebih selektif, baik dari sisi sektoralnya maupun dari pilihan sahamnya. Kita akan lebih defensif, kita akan mencari sektor-sektor yang memiliki earnings yang stable, revenue growth yang stable, dan memiliki fundamental perusahaan yang bagus. Untuk saat ini kami overweight di sektor-sektor seperti consumer staples, healthcare, kemudian infrastructure, telco. Kami juga akan underweight beberapa sektor-sektor yang mungkin akan sangat terpengaruh oleh kenaikan suku bunga seperti teknologi diantaranya. Bisa dikatakan kalau untuk di
Indonesia, sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang dikatakan paling defensif. Tahun ini diperkirakan loan growth-nya masih tumbuh sehat, kemudian credit cost juga kelihatannya masih akan terus turun, dan kita lihat belum ada resiko yang sangat besar yang mengubah skenario tersebut. Tapi untuk stock pick mungkin kita lebih ke bottom up, kita cari benar-benar perusahaan-perusahaan yang memiliki fundamental yang bagus, yang memiliki leverage yang tidak terlalu tinggi, kemudian di sektor yang juga kebetulan lebih defensif dibandingkan tahun lalu yang banyak terpengaruh oleh commodity cycle-nya. Ada beberapa pendapat, kalau kita sendiri sebenarnya sejangka panjang kami masih positif untuk beberapa downstreaming di mineral, tapi kita lihat untuk tahun ini lebih underweight posisi kami karena kami lihat bahwa supply di tahun ini akan melebihi jumlah dari demand global. Oleh karena itu di sisi mineral kita akan cenderung market weight. Kemudian kalau untuk energi kami juga cenderung underweight saat ini karena kita lihat biasanya ketika permintaan global atau ketika aktivitas global itu menurun, maka permintaan pun ikut menurun. Untuk aturan auto reject bawah, kami lihat ini hal yang sangat positif dan mungkin saya salah satunya yang menanti-nantikan peraturan ini dikembalikan seperti semula. Karena kami lihat dengan adanya auto reject bawah ini menimbulkan disiplin di pasar. Jadi kalau sebelumnya kita katakan risk return itu menjadi asimetris karena auto reject bawahnya dibatasi di level yang sangat rendah dibandingkan dengan auto reject atasnya. Dengan dikembalikannya peraturan ini, disiplin yang dia ada di market akan lebih tinggi. Dan kalau untuk para investor, mungkin sebelum kita bicara masalah stock selection, kita bicara terlebih dahulu lebih ke aset alokasi. Dipastikan bahwa porsi saham kita terhadap portfolio kita secara keseluruhan sudah sesuai dengan kebutuhan atau tujuan kita di masa depan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, khusus untuk stock selection, kita lihat selama kenaikan suku bunga ini masih berlangsung atau kita dalam tren kenaikan suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan sebelum pre-COVID, atau kita lihat waktu itu sempat mencapai level terendahnya dalam sejarah, kami lihat bahwa hal ini akan menimbulkan volatilitas yang lebih tinggi dalam jangka panjang. Oleh karena itu pemilihan saham akan jauh lebih selektif lagi, fundamentalnya harus lebih bagus lagi karena beberapa perusahaan yang mungkin selama ini bisa mendanai kegiatan operasionalnya dengan cheap money yang selama ini ada di pasar akan berkurang banyak, dan oleh karena itu kinerja perusahaan akan menjadi faktor yang penting dalam nantinya pergerakan harga sahamnya. Price discovery terhadap fair value dari perusahaan itu akan lebih mudah diketemukan dalam jangka waktu yang lebih singkat. Jadi kalau perusahaan-perusahaan yang memang dia naik tinggi, memiliki fundamental yang bagus, dengan ada atau tidaknya ARB itu ketika dia dilepas, ketika dia terdepres harganya, dia akan cepat kembali untuk naik ke atas. Karena di sana dibilang ada wiping out investor yang selama ini mungkin berinvestasi karena adanya inflow atau outflow terhadap saham-saham tertentu. Dengan adanya ARB bawah yang dibuka kembali, kami lihat bahwa fundamental perusahaan akan jauh lebih terlihat dalam pergerakan sahamnya dibandingkan dengan hanya terbatas kepada inflow atau outflow dari investor.